Sementara di markas tim Liu Yun, tidak lama setelah hal itu Chuyun pun datang ke sana melalui celah portal. Ketika itu Liu Xiang langsung memeluk Chuyun. Chuyun langsung menanyakan, apa ada sesuatu yang terjadi? Kemudian Nona Bing langsung menyampaikan bahwa mereka tidak ingin ikut dalam kompetisi di peringkat bumi lagi. Nona Ling juga menyampaikan keinginan terbesarnya adalah membuka sebuah klinik medis karena sebenarnya ia tidak suka dengan pertempuran dan pembunuhan. Baginya meringankan penderitaan orang lain adalah hal yang benar-benar berarti. Chuyun bilang jika Nona Ling ingin membuka klinik, Nona juga memiliki cukup dana untuk membuka klinik. Itu juga merupakan pilihan yang bagus. Nona Ling pun berterima kasih kepada Chuyun dan Liu Xiang atas pengajarannya selama ini. 喜欢开医馆，身上也有。打杀杀，接触众时间的教导。多谢初代。 Liu Xiang mengatakan, mulai dari sekarang, jika Nona Ling ada masalah bisa datang ke tim. Nona Hua juga menambahkan, tempat ini selalu menjadi rumah bagi Nona Ling. Sedangkan untuk Bu Fan, ia punya satu hal yang ada di pikirannya saat ini, itu adalah mengintai di depan dan kemudian memanggil bos Chuyun. Mereka ingin menghasilkan beberapa ratus juta terlebih dahulu, lalu kita lihat apa lagi yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita juga dapat membangun prestasi militer dan memuliakan leluhur kita. Kekuasaan dan uang, Bu Fan menginginkan keduanya. Yoyo mengatakan kepada Bu Fan, dasar bocah. Bu Fan terlalu serakah. Chuyun menyampaikan masalah militer sudah di luar kendalinya. Liu Xiang mengatakan karena Bu Fan ingin membangun prestasi militer, ia akan meminta gurunya untuk membuat beberapa pengaturan. Dan mari kita masukkan Bu Fan ke dalam militer dengan pangkat Letnan 2. Bu Fan pun berterima kasih atas hal itu kepada Chuyun dan Liu Xiang. Yoyo bilang jika kita bertemu lagi, mungkin Yoyo harus memanggil Bu Fan Kapten Bu Fan. Bu Fan pun menyampaikan, coba katakan sekali lagi, karena itu terdengar kurang jelas dari Yoyo. Hal itu pun membuat Yoyo marah. Sedangkan Nona Bing bilang, Chuyun tahu bahwa ia memiliki potensi menjadi seorang Supreme Emperor, tetapi membutuhkan banyak sumber daya untuk mendukung. Jika ia tidak dapat mengakses sumber daya yang besar dalam kehidupan ini, takutnya ianya berakhir The Martial Emperor. Jadi Nona Bing ingin membangun kerajaan bisnis dan mengumpulkan sumber daya. Liu Xiang menyampaikan dikarenakan Nona Bing ingin berbisnis dan mendapatkan sumber daya untuk menjadi seorang Supreme Emperor, ia khawatir itu agak sulit. Chuyun setuju dengan Liu Xiang karena tidak mudah menjadi seorang pengusaha, berbicara secara skeptis. Bahkan jika Nona Bing menjadi pengusaha yang paling sukses, pikirkanlah, bahkan jika seseorang yang berpotensi menjadi Supreme Emperor memiliki dukungan dari konglomerat besar, bagaimana dengan hal itu? Dalam 10.000 tahun terakhir, adakah orang yang mencapai Supreme Emperor? Nona Bing mengatakan, apakah memang tidak ada cara untuk menjadi seorang Supreme Emperor? 人成就帝尊吗？又如何呢？ Chuyun bilang, tentu saja ada caranya. Kalau tidak, dari mana? Kelima Supreme Emperor yang ada saat ini berasal dari mana? Supreme Emperor saat ini berada dalam satu tim yang sama. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, kelima Supreme Emperor memiliki atribut yang berbeda dan kepentingan yang sama satu sama lain. Maka dengan bekerja sama, mereka mengalahkan lawan mereka dan naik ke puncak kekuatan manusia. Nona Bing menanyakan mengapa dalam 10.000 tahun terakhir tidak ada seorang pun yang menjadi Supreme Emperor. Yoyo menjelaskan sumber daya umat manusia sekarang digunakan dalam pertempuran melawan ras iblis, di mana sumber daya untuk melatih Supreme Emperor. Chuyun membenarkan hal itu. Pertempuran dengan ras iblis menghabiskan seluruh sumber daya umat manusia. Tidak ada yang bisa menjadi Supreme Emperor sampai iblis-iblis itu dimusnahkan. Yoyo mengatakan kita semua kurang beruntung. Tapi Chuyun bilang jangan pesimis, bangkit dan runtuhnya bangsa
adalah tanggung jawab individu. Meskipun sangat sulit, tapi jika tidak berusaha, yaitu untuk melakukannya, siapa yang tahu apakah akan berhasil atau tidak? Nona Bing menyampaikan ia hanya seorang murid pemula yang tidak ada didengar perkataannya, apalagi yang bisa ia lakukan. Chuyun menegaskan jika kelima Supreme Emperor di masa itu juga berpikiran sama seperti Nona Bing, mereka tidak akan menjadi 5 Supreme Emperor sampai hari ini. Jika sekarang ras iblis telah dihancurkan, apakah Nona Bing memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi yang terdepan dari umat manusia? Lakukan yang terbaik yang bisa Nona Bing lakukan dan serahkan sisanya kepada takdir. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, lakukan yang terbaik yang kita bisa, dan kemudian saat waktunya tiba. Liu Xiang juga mengatakan ini adalah kesempatan yang panjang, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Nona Bing menanyakan kepada Chuyun apa yang harus ia lakukan. Chuyun menjawab, apa Nona Bing tidak akan pergi berbisnis? Lalu pergilah berbisnis. Yoyo memberitahu bisnis pertama yang paling menguntungkan tentu saja adalah pil obat. Namun semua sumber daya dimonopoli oleh kelima akademi, bahkan jika memiliki uang, juga tidak akan diizinkan untuk beroperasi. Bu Fan juga menambahkan, bisnis kedua yang paling menguntungkan adalah bisnis yang digunakan oleh seluruh dunia, yaitu senjata. Nona Bing tahu, meskipun tidak ada yang dilarang untuk membuat senjata, tetapi bahan yang lebih tinggi yang digunakan untuk membuat senjata itu terlalu ketat dikontrol. Sedangkan Chuyun bergumam, meskipun untuk membuat senjata bermutu tinggi membutuhkan bahan bermutu tinggi, tapi yang coba Chuyun cari tahu sekarang adalah bagaimana cara membuat senjata raja atau senjata kaisar dari bahan bermutu rendah. Chuyun menyampaikan tidak perlu khawatir tentang bahan-bahan sekarang untuk senjata. Apa yang kalian sarankan? Liu Xiang bilang, di dalam pasukan ras iblis, kekuatan militer ras iblis adalah yang terkuat di daratan, dan ras iblis juga penguasa di udara. Yoyo mengatakan itu benar. Setiap kali iblis menyerang kota, pasukan udara akan maju lebih dulu dan menembak dari udara, atau mendarat di kota manusia dan mendatangkan malapetaka. Akibatnya, busur dan anak panah adalah senjata yang paling penting untuk melawan iblis, dan anak panah adalah inti dari strategi. Nona Bing tahu jika ia harus memilih, dia akan memilih panah. Kemudian Chuyun telah mengambil keputusan. Mari kita lakukan bisnis senjata. 如果要我选，我决定了，弓箭是对付妖族最重要的。 Setelah itu terlihatlah ada manusia kodok. Ia pun dihampiri oleh Nona Bing. Nona Bing mengatakan ia perlu membeli beberapa bahan untuk membuat panah dan busur. Bos kodok menanyakan berapa yang Nona Bing butuhkan. Ternyata Nona Bing membutuhkan semuanya. Hal itu pun langsung membuat bos kodok menjadi tepar. Sementara terlihat Chuyun diberitahu oleh manusia kuda bahwa kereta kuda itu berasal dari makam martial emperor. Ditambah lagi ini adalah buku-buku yang ditemukan bersamaan dengan penemuan ini, yaitu yang bernilai tinggi. Tapi jika Chuyun ingin membelinya, maka ia akan memberikan harga yang lebih murah. Bagaimana dengan 1 miliar batu roh? Akhirnya Chuyun pun sepakat dan juga memberikan uangnya. Setelah hal tersebut terlihatlah Nona Bing mengatakan, ini yang Chuyun minta untuk ia beli, yaitu buku tentang formasi dan jalur Tao. Chuyun berterima kasih atas kerja keras Nona Bing. Diketahui Chuyun akan mengasihkan diri untuk berlatih. Jika Nona Bing tertarik, ia juga boleh membaca buku-buku ini. 的话，也可以自行翻阅这些书籍。 Kemudian Chuyun pun masuk ke buku reinkarnasinya. Lantas ia pun langsung mengeluarkan pedang di sana. Kemudian langsung menyerang ke arah buku reinkarnasinya. Setelah itu Chuyun pun duduk dan akan mulai membaca buku-buku tentang formasi dan jalur Tao. Chuyun mulai membaca buku-buku itu satu persatu. Ia juga membuka cairan spiritual sembari mengatakan, dengan bantuan cairan spiritual ini,
ia sudah tidak perlu tidur lagi. 靠着这些灵液， Sementara terlihat di markas, ada seekor tikus yang dikelilingi oleh batu, dan ia tidak bisa kabur. Ternyata di sana ada Nona Bing yang sedang membaca buku. Ia mengatakan tidak disangka, hanya butuh beberapa batu kecil, sudah bisa mengendalikan hewan kecil ini. Di dalam buku tertulis jika menggunakan batu spiritual untuk membentuk formasi akan dapat memicu bencana besar dan kekuatan tidak terbatas. Lalu Nona Bing mengeluarkan seekor tikus putih di sana. Ia mengatakan tikus putihnya dapat membelah diri menjadi 8 duplikat yang identik dengan sendirinya, tapi masih terlalu lemah. Dengan begitu, maka dapat mengatur formasi besar, bahkan termasuk formasi pembunuhan. Kecuali kecerdasannya melebihi dirinya, atau kekuatannya cukup untuk merusak formasi. Jika tidak, ia hampir tidak terkalahkan. Kembali kepada Chuyun yang masih membaca buku, yaitu di buku reinkarnasinya. Ia bilang ternyata kereta kuda artefak Kaisar 9 Pola ini dipelopori oleh Martial Emperor Gumo. Pada 50 juta tahun yang lalu, manusia berasal dari sebuah situs prasejarah. 12 prasasti batu ditemukan berisi simbol-simbol Dao. 12 prasasti batu ini adalah asal-usul peradaban manusia. Dikenal sebagai 12 prasasti jalur surgawi. Manusia terbagi menjadi 3 aliran besar. Aliran pertama fokus utama dalam formasi simbol. Aliran kedua fokus utama dalam sajak Dao. Aliran ketiga merupakan kombinasi dari keduanya. 第三派则很快便开枝散叶，传承了下来。人类分成了3大派系。 Dua yang pertama dengan cepat bercabang karena mereka berspesialisasi dalam satu bidang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan aliran simbol hanya diwariskan kepada Martial Emperor Gumo lebih dari 30.000 tahun yang lalu, maka hubungannya sepenuhnya terputus. Chuyun merasa teori simbol ini tidak salah. Alasannya gagal adalah dikarenakan ia memilih waktu yang salah untuk berlatih. Chuyun khawatir ia akan membuat perbedaan besar jika ia meneliti setelah mencapai Supreme Emperor. Selanjutnya di arah simbol itu keliru. Ini bukan cara berlatih, melainkan aturan penciptaan. Kemudian Chuyun pun langsung melancarkan serangan panahnya, yaitu ke bawah. Ia pun mencabut salah satu panah tersebut, sembari mengatakan, dengan melakukan pengujian berulang-ulang, panah yang saat ini digunakan oleh pasukan, baik ujung panah maupun batang panah, semuanya mendekati kesempurnaan. Yang Chuyun ingin lakukan sekarang adalah mengukir pola simbol pada panah tersebut. Lantas ia pun mengukir formasi baja tajam pada panah itu dapat membangkitkan energi yang tajam, membuat ujung panah lebih tajam, peningkatan kemampuan penetrasi. Ia juga mengukir formasi hembusan angin, dapat menghasilkan tenaga angin yang kuat, dapat mendorong panah maju, dapat meningkatkan kekuatan dampak panah. Sedangkan formasi angin topan dapat memicu sebuah pusaran angin dan meningkatkan daya tembus secara besar-besaran. Terlihat Chuyun pun mengangkat semua panah tersebut dan akan mengukir pola simbolnya. 增加了穿透力，冲击力更强。 Setelah hal itu, terlihatlah Nona Bing berlatih memanah ditemani oleh Chuyun. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan panah yang sudah ia ukir dan menyuruh Nona Bing untuk mencobanya. Setelah melancarkan serangan panahnya, Nona Bing merasa kecepatan panah yang diberikan Chuyun tampaknya sama saja, bahkan 1/10 detik lebih lambat dari yang sebelumnya. 速度好像一样啊。 Chuyun menjelaskan sebagai senjata di atas tingkat senjata berharga, jika Nona Bing tidak mengalirkan energi, tidak mungkin mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Nona Bing mengaku ia sepertinya lupakan hal ini. Hingga akhirnya ia pun mencobanya lagi, tapi dengan mengalirkan energinya. Ketika akan melepaskan panah itu, setelah dilepaskan benar saja, panah tersebut menembus target, bahkan malah menancap di pohon. Nona Bing mengatakan ini lebih dari panah biasa
Kecepatannya meningkat 2 kali lipat, daya tembusnya menjadi 3 kali lebih kuat. Setelah itu Cuyun juga mencoba melepaskan panah dengan menyalurkan energinya. Terlihat panah tersebut menembus target, bahkan membuat pohon roboh karena terkena panah dari Cuyun dan Nona Bing. Cuyun mengatakan panah-panah ini bahkan mampu menembus batang pohon. Angin memutar di sekitar batang panah akan merobek kulit dan daging dengan hebat. Jika memiliki darah, panah ini mampu mengeluarkan darah dari tubuh manusia. Nona Bing pun terkesan panah yang Cuyun buat ini. 很显然，抽血，你的鲜血抽出来。 2倍速。 Panah yang begitu kuat dijamin akan sangat diminati. Akan tetapi panah-panah ini mampu menembus sasaran panah. Secara alami ia bisa menembus tubuh ras iblis. Meskipun luka tembus juga merupakan cedera, namun efek kerusakannya sangat buruk. Hasil terbaik adalah menembus sekitar 10 cm. Cuyun merasa sepertinya formasinya harus disederhanakan. 1米左右，看来，但是伤害效果是非常差。 Setelah itu Nona Bing pun mencoba melepaskan panah kembali dengan menyalurkan energinya. Ternyata setelah panah ini disederhanakan, kecepatan dan daya tembusnya berkurang menjadi setengah dari panah biasa. Formasi angin kencang di sekitar panah juga akan mempengaruhi area sekitar luka, menimbulkan efek pengikisan. Nona Bing mengatakan jika terkena panah ini, lukanya akan terasa seperti tertusuk oleh pedang. Meskipun tidak membunuh, tapi sudah bisa membuat sekarat. Dan ini akan menjadi senjata yang bagus di medan perang. Tapi mereka belum menamai panah ini. Kemudian Cuyun pun akan menamai panah ini dengan sebutan badai panah baja hitam. 疾风锐金剑吧，剑罡克疾风。 Setelah hal itu diperlihatkanlah Nona Bing tampaknya mengukir pola kepada panah yang ia pegang. Ia pun mengatakan sudah diuji ratusan kali, ia bahkan tidak bisa membuat satu anak panah pun. Dan ini terlalu sulit. Cuyun pun menjelaskan formasi angin tingkat 4. Itu saja yang cocok bagi Nona Bing, dikarenakan baru saja memulai. Ditambah lagi memang akan ada beberapa kesulitan. Cuyun menyuruh Nona Bing dapat memulai dengan formasi tingkat 1. Mendengar hal itu, Nona Bing menyampaikan berapa lama ia harus menunggu sampai bisa memproduksi secara massal. Cuyun memberitahu Nona Bing bahwa Nona Bing bisa mengumpulkan master formasi lainnya untuk membantu Nona Bing. Tapi untuk menjaga kerahasiaannya, bisa tidaknya dilakukan dengan baik itu tergantung kepada Nona Bing. Namun tiba-tiba saja saat itu kepala Cuyun pun bercahaya biru. Cuyun pun berkata bahwa ini buruk. Sesuatu terjadi kepada Guman. Lantas Cuyun pun langsung mengeluarkan ularnya dari dalam portal. Kemudian langsung menaikinya untuk mengecek keadaan Guman. Sementara Nona Bing mengatakan ia tidak akan mengecewakan Cuyun. Di sisi lain terlihat Guman berhasil mengalahkan beberapa serangga yang menyerangnya. Ia pun terus menyerang para binatang tersebut sampai ia menusukkan pedangnya. Setelah itu ia pun menenggak minuman anggur, dan ketika ia akan minum tersebut, ia pun menyerang kalajengking yang hendak menyerangnya. Sementara terlihat senior keluar dari dalam kereta kuda. Ia mengatakan, bukankah Cuyun bilang hanya perlu menghancurkan manik ini? Dan apakah Cuyun akan muncul? Di manakah sekarang Cuyun berada? Terlihat gerombolan binatang tersebut terus berdatangan, sampai pada akhirnya binatang itu berhasil menggigit Guman dan juga menyerap darah Guman. Lalu salah satu binatang itu pun masuk ke dalam kereta kuda. Terlihat senior Chun Peng nampaknya ketakutan karena binatang itu akan menyerang dirinya. Namun entah mengapa tiba-tiba saja binatang itu pun mati seperti diinjak.
Tidak lama muncullah Cuyun dari dalam portal. Bersama ular besarnya. Saat itu senior bilang bahwa Guman sudah tidak tahan lagi dikarenakan dikepung oleh binatang tersebut dan cepat gantikan Guman. Akan tetapi Cuyun bergumam, saat ini bukan waktunya untuk bertindak karena hal itu tidak akan menyelamatkan Guman, melainkan akan merugikan Guman. Cuyun mengatakan usia 30 tahun belum menjadi Martial Emperor, maka tidak akan menjadi Supreme Emperor. Cuyun bilang setelah mengalahkan si Ma Changtian dalam pertempuran, Guman saat ini sudah cukup memiliki kekuatan untuk mencapai kekuatan Martial Emperor. Satu-satunya yang membatasinya adalah kekuatan kehendak, dan untuk melatih kekuatan kehendak tersebut, dan kesempatan terbaiknya adalah saat-saat berada di situasi hidup dan mati. Terlihat Guman kewalahan sampai mengeluarkan seteguk darah, bahkan ia tidak bisa mengambil pedangnya. Setelah ia berhasil memegang pedangnya, ia pun langsung berputar seperti gangsing untuk mengalahkan para binatang itu. Namun kembali bermunculan para binatang tersebut. Akan tetapi terlihat Guman sudah tidak kuat lagi. Ia pun seperti sempoyongan. Guman berkata, apakah ia akan mati di tempat seperti ini hari ini? Sedangkan Cuyun berkata, bagaimanapun juga Guman tidak bisa lagi membuang waktu. Seseorang yang begitu sempurna seperti Guman harus memiliki dasar yang sempurna dan masa depan yang sempurna. Jika dengan kekuatan Guman sendiri tidak dapat mencapai Martial Emperor, ia tidak keberatan untuk membantunya. Dan secara tiba-tiba saja senior pun terpental oleh kelajengking yang besar. Saat itu Guman mengingat, ketika ia diingatkan oleh Cuyun, pastikan untuk melindungi senior Chunpeng. Guman pun menegaskan ia pasti akan melindungi senior Chunpeng. Terlihat senior pun akan dimakan oleh kelajengking besar tersebut. Guman yang melihat hal itu, ia pun mengatakan ia sudah berjanji kepada bos Cuyun sampai Cuyun kembali. Ia harus melindungi senior Chunpeng. Ia pun langsung menolong senior Chunpeng dengan kekuatannya. Namun justru tangan Guman menjadi berat dikarenakan mengangkat kelajengking besar itu. Ia juga menyerang kelajengking kecil lainnya yang akan menyerang dirinya. Hingga pada akhirnya Guman pun berhasil menghabisi kelajengking besar tersebut, yaitu dengan cara melemparkannya. Setelah itu Guman berkata, ia berhasil menyelamatkan senior Chunpeng. Ia tidak mengecewakan bos Cuyun. Lantas setelah hal itu Guman pun menjadi tepar. Namun senior Chunpeng langsung menyelamatkannya. Tapi ternyata itu bukanlah senior Chunpeng, melainkan Cuyun yang sedang menyamar. Kemudian Cuyun langsung menyembuhkan Guman dengan kekuatannya. Senior yang asli mengatakan Cuyun juga terlalu baik kepada Guman. Tidak hanya menghancurkan sebuah kereta senilai ratusan juta, bahkan tidak ragu untuk menggunakan nyawa sebagai taruhan, yaitu untuk membangkitkan potensi Guman. Hal ini memungkinkan untuk mengambil langkah tersulit. Ia belum pernah melihat itu sebelumnya. Dari mana pria terhormat seperti Cuyun? Sejujurnya Guman ini terlalu luar biasa. Apakah Cuyun tidak khawatir Guman akan mengkhianatinya? Yaitu begitu Guman menjadi lebih kuat. Cuyun mengatakan ia menghormati karakter dan integritas Guman. Untuk sebuah janji kecil yang ia buat, Guman melakukan yang terbaik. Jika suatu hari nanti Guman mengkhianatinya, itu juga pasti karena kesalahan Cuyun. Ia tidak akan menyalahkan Guman. Cuyun pun memberikan selamat kepada Guman karena telah memiliki kehendak Martial Emperor.
Namun ketika Guman terbangun, justru ia pun langsung meninju Cuyun. Cuyun menyampaikan bahwa tinju Guman jauh lebih kuat. Guman pun terkejut melihat bos Cuyun dan juga senior Chunpeng, karena ternyata senior Chunpeng masih hidup. Cuyun menjelaskan bahwa ia tadi berpura-pura menjadi senior Chunpeng, yaitu agar Guman mencapai potensinya. Ia pun menyuruh Guman, sekarang gunakan kekuatan kehendak Guman. Lantas Guman langsung meledakkan kekuatannya. Ia pun merasakan resonansi antara langit dan bumi. Dan inilah kehendak dari Martial Emperor. Mungkinkah ia telah menembus ranah Martial Emperor? Cuyun bilang belum, karena Guman hanya memiliki kehendak dari ranah Martial Emperor. Akan tetapi roh bela diri barbar Guman sangat menakutkan. Legenda mengatakan kekuatan banting emas dapat menghancurkan 1000 gunung, bahkan dapat mengguncang bumi. Sebagian dari Martial Emperor, bahkan pada tingkat setengah langkah Supreme Emperor, juga tidak mungkin memiliki kekuatan seperti yang Guman tunjukkan hari ini. Guman tertawa senang karena ia tidak menyangka akan menembus ranah Martial Emperor, bahkan juga tidak jauh dari ranah Supreme Emperor. Cuyun berkata jangan terlalu ambisius. Guman harus secara stabil menembus ranah Martial Emperor terlebih dahulu. Guman saat itu tahu bahwa kereta kudanya rusak. Lalu bagaimana mereka bisa sampai ke jurang tanpa ngarai? Tentu saja, kata Cuyun, berjalan kaki. Dan Guman harus langsung menuju ke lantai 108 ngarai jurang dan memasuki jurang tanpa angin. Kemudian Cuyun memberikan sesuatu kepada Guman. Jika terjadi bahaya, yang Guman harus lakukan adalah menghancurkan benda tersebut. Dan Cuyun akan berada di sana secepatnya. Cuyun juga memperlihatkan botol anggur sumsum es ini cukup untuk minum Guman selama setahun. Selanjutnya jalan ke depan. Guman akan berjalan sendiri. Guman pun berterima kasih kepada Cuyun. Kemudian ia langsung mengambil pedangnya dan berjalan menuju ngarai jurang. Cuyun berkata bahwa ketika Guman mencapai jurang tanpa ngarai, Guman akan menjadi Martial Emperor yang kuat. Sementara itu Cuyun dan senior Chunpeng menaiki piton besan, yaitu untuk kembali ke rumah. Senior lega, akhirnya ia tidak perlu lagi tidur di jalanan. Dan ia harus minum, yaitu untuk merayakannya. Sedangkan Cuyun berkata sebaiknya ia terus mempelajari Tao Round. Setelah hal itu, Cuyun pun terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung didatangi oleh Nona Bing yang melaporkan bahwa ini gawat karena terjadi masalah besar. Namun Cuyun mengatakan Nona Bing telah menjaga semua kerahasiaan seputar badai panah baja tajam. Nona Bing bilang tindakan kerahasiaan baik-baik saja. Ia sudah menyelesaikan semuanya. Cuyun pun ingin mendengarkan penjelasan Nona Bing. Nona Bing menjelaskan cara pertama adalah meningkatkan. Ia telah menambahkan 9 pola pada formasi, dan jika membuat sedikit kesalahan, ini akan mempengaruhi round asli dan membuat semua polanya menjadi tidak efektif. Cara kedua adalah mengurangi menutupi dan menyembunyikan sebagian formasi, membuatnya tidak mungkin untuk ditiru oleh orang lain. Cuyun menyampaikan jika tidak menguasai seluruh sistem pola round, maka meski memakan waktu jutaan tahun, juga tetap tidak mungkin memecahkannya. Nona Bing bilang tentu saja. Selain itu, Cuyun juga telah mengingatkannya akan cara terbaik untuk melindungi diri. Jika seseorang memasukkan energi ke dalam pola round angin, maka seluruh formasi akan hancur dalam 3 detik. Kemudian Cuyun menyuruh Nona Bing untuk meminum anggur yang telah ia sediakan. Dan tenanglah, dikarenakan tidak ada masalah dengan kerahasiaan. Cuyun menanyakan lalu masalah apa yang terjadi. Ditambah lagi ia menyuruh minum karena ini bukan sembarang anggur. Nona Bing mengatakan ia tidak tahan dengan bau alkohol orang lain, apalagi bau alkohol ia sendiri.
Namun ketika Nona Bing menghirup bau dari minuman anggur itu, ia mengatakan meskipun Cuyun selalu minum, namun ada rasa manis yang terpancar dari tubuh Cuyun. Cuyun bilang tidak perlu khawatir, sumsum esnya terbuat dari ratusan buah, ratusan jenis bunga, dan ratusan jenis tumbuhan. Ketika seorang pria meminum air sumsum, baunya seperti anggur dengan aroma buah. Ditambah lagi jika wanita yang meminum sumsum es, baunya seperti anggur dengan aroma bunga. Hingga akhirnya Nona Bing langsung meminum minuman anggur tersebut. 鲜花以及百种灵草发出的是酒香加 Cuyun berkata, nafas bunga anggrek adalah yang paling penuh spiritualis. Ternyata Nona Bing adalah tubuh anggrek yang paling murni dan juga bersih. Mengembangkan diri dengan kecepatan 2 kali lipat dalam berkultivasi adalah bakat yang sulit ditemukan. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Cuyun menyampaikan sekarang kita bisa membicarakannya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Bing mengatakan setelah ia menginskripsi badai panah baja hitam, ia mencoba membuat 100 anak panah dan mengirimnya ke Kementerian Perang. Tanpa disadari, Departemen Pengadaan Peralatan Militer telah menguji performa anak panah itu, bahkan lebih dulu mengusulkan agar militer mengambil alih badai panah baja tajam ini. Ditambah lagi hal yang paling menjengkelkan, mereka hanya menawarkan hadiah 10 juta batu roh, seakan-akan sedang mempermainkan anak kecil. Cuyun menanyakan apa mereka memberitahu sesuatu kepada Nona Bing tentang melihat gambaran besarnya dan mengorbankan yang kecil demi yang besar, yaitu untuk umat manusia. Nona Bing membenarkan, itulah yang mereka katakan. Nona Bing terkejut bagaimana Cuyun menebak dengan begitu akurat. Apakah menurut Nona Bing perkataan mereka itu benar? Perkataan mereka memang masuk akal. Tetapi justru karena kebenarannya itulah yang membuat Nona Bing menjadi marah. Cuyun menyuruh Nona Bing untuk tenang, lakukan penilaian dengan hati-hati. Apakah yang disebut kebenaran ini benar-benar tepat? Cuyun mengetahui bahwa Nona Bing memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kecerdasan tidak sama dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan tidak dapat menggantikan pengalaman. Nona Bing masih harus belajar lebih banyak lagi. Cuyun mengatakan agar Nona Bing tidak meremehkan badai panah baja hitam. Yang perlu Nona Bing tahu, Cuyun telah menghabiskan banyak batu roh untuk kereta kuda dan buku-buku itu, dan hadiahnya hanya 10 juta batu roh. Menurut Nona Bing, apa Cuyun akan tetap melakukan penelitian lebih lanjut? Nona Bing berkata bahkan jika Cuyun bersedia melakukan penelitian, Cuyun tidak dapat melakukannya jika tidak memiliki dana. Cuyun bilang tahun ini jika kita terus dapat melanjutkannya, mungkin saja kita bisa membuat anak panah yang dapat membunuh ranah nirvana, atau bahkan mengancam ranah martial emperor. Dapatkan keuntungan maksimal dan hasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendukung Cuyun dalam melaksanakan penelitian ini. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Adapun yang disebut kebenaran orang-orang di Kementerian Perang, itu hanyalah perebutan kekuasaan untuk mendapatkan jalan setapak. Nona Bing pun mengerti apa yang dikatakan oleh Cuyun. Maksudnya adalah 1000 emas pun belum tentu bisa mendapatkan tulang kuda. Meskipun hanya untuk mendorong semangat penelitian, hanya dengan modal dari diri sendiri, kita juga tidak boleh mundur. Cuyun membenarkan hal itu. Kita harus menjadi satu-satunya yang menghasilkan banyak uang dari penelitian tersebut. Ini akan menarik kekuatan besar untuk terlibat. Jika suatu hari nanti semua peralatan yang digunakan oleh tentara manusia akan menjadi senjata kaisar, meski iblis itu sangat kuat, juga tidak bisa mengalahkan Cuyun. Nona Bing mengatakan kepada Cuyun, mungkin lebih baik Cuyun yang mengatur semuanya, karena Nona Bing sekarang belum mendekati.
Bahkan ia tidak mampu memikul beban seberat itu. Chuyun bilang itu tidak bisa. Hal ini hanya Nona Bing yang bisa melakukannya. Nona Bing bertanya mengapa. Hal yang paling penting bagi Nona Bing sekarang adalah belajar dari Chuyun. Chuyun menyampaikan ia tidak bisa menjadi pusat perhatian. Nona Bing membalas perkataan Chuyun, apakah dikarenakan Liu Xiang? 负担不起这么重的担子，因为水流香。别洗。 Chuyun bilang jangan lihat Liu Xiang begitu kuat dan percaya diri di permukaan. Tetapi kenyataannya adalah Liu Xiang memiliki harga diri yang sangat rendah. Keinginan terbesarnya adalah berdiri sejajar dengan yang lain. Dan Chuyun tidak boleh mengecewakan Liu Xiang. Mendengar itu, Nona Bing bergumam. Pantas saja Chuyun menyembunyikan kehadirannya sejak Liu Xiang menjadi kapten. Semua orang mengira bahwa Chuyun dan Liu Xiang adalah dua terhebat tertinggi di tim Liu Yun. Pria yang penuh cinta yaitu Chuyun. Ini adalah pertama kalinya Nona Bing melihatnya. 我还是第一次见到刘香，才是流云战队的双天之。 Kemudian Chuyun mengatakan mari kita bahas tentang intinya. Chuyun memberikan syarat pertama, yaitu 100 miliar batu roh. Syarat kedua, serahkan Pulau Tianyun, bengkel-bengkelnya, dan 100.000 pengrajinnya kepada kami secara gratis. Syarat ketiga, Departemen Militer harus memprioritaskan anak panah kami. Nona Bing pun menyampaikan ratusan juta bambu panah yang tumbuh di Pulau Tianyun adalah bahan terbaik untuk membuat anak panah. Bagaimana Departemen Militer bisa melepaskan keuntungan sebesar itu? 以及岛上的天云工坊 让出这么大的利益。天云岛上生长着亿万根。 Chuyun mengatakan apa yang sebenarnya ia inginkan justru adalah 100.000 pengrajin ini. Mendengar hal itu, Nona Bing mengetahui nantinya badai panah baja tajam bisa saja orang secara acak berhasil membuatnya. Chuyun bilang di masa depan, jika ada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kompleks, siapa yang membuatnya? Hal itu pun membuat Nona Bing menyadari ternyata begitu. Ditambah lagi Chuyun menjelaskan di dunia Qian Kun dan seluruh alam semesta, semua yang terbaik dan tercerdas dari umat manusia adalah Pulau Tianyun. Nona Bing pun mengerti ia akan membuat kesepakatan dengan Departemen Militer. Setelah itu diperlihatkanlah ada seorang wakil dari Departemen Militer. Nona Bing pun mengatakan kepadanya sungguh sangat menipu. 道 Prajurit itu bilang 50 miliar adalah jumlah yang besar. Tapi Nona Bing tetap ingin 100 miliar dan tidak akan menurunkan harganya lagi. Prajurit itu pun mengatakan begini saja, 100 miliar ia bisa saja memberikannya. Pulau Tianyun, bengkel Tianyun, dan pengrajin Tianyun juga bisa saja ia memberikannya. Departemen Militer kami juga bersedia memberi prioritas untuk membeli panah dari kamar dagang Baiyun. Tapi ia punya satu syarat, yaitu keuntungan dari anak panah 50-50. Karena Chuyun mengiyakannya, Nona Bing pun mengatakan, untuk masa depan umat manusia, atas nama kamar dagang Baiyun, ia pun menyetujui kerjasama ini. 无条件。我代表白云商会。 Prajurit itu pun bilang semoga hari Nona Bing menyenangkan. Dan mereka pun bersalaman untuk kesepakatan ini. Sedangkan Chuyun bergumam, selanjutnya adalah mengirim pasukan untuk menjaga Pulau Tianyun. Setelah hal tersebut, Chuyun mendatangi kediaman dari Supreme Kaisar S, yaitu guru dari Liu Xiang. Ia pun memberikan hormat kepada Supreme Kaisar S. Chuyun mengatakan ia dengar dari Liu Xiang pasukan yang Supreme Kaisar janjikan kepada Chuyun. Persiapan selama beberapa tahun sudah hampir selesai. Supreme Kaisar bilang itu benar. Pasukan itu sebenarnya setengah tahun yang lalu sudah selesai dibentuk, tapi ada masalah yang belum bisa diselesaikan. Chuyun bertanya masalah seperti apa itu sebenarnya. Bahkan Supreme Kaisar S tidak bisa menyelesaikannya. Supreme Kaisar bilang ada masalah khusus
Sulit untuk dijelaskan secara singkat. Begini saja, ia akan meminta Liu Xiang membawa Cuyun ke sana untuk bisa memiliki pasukan itu. Tergantung pada kemampuan Cuyun itu sendiri. Kemudian Liu Xiang dan Cuyun sampai di sebuah tempat yang di sana ada 4 prajurit. Mereka pun membicarakan bahwa Cuyun ini terlalu kejam. Begitu mereka berempat melihat Cuyun, mereka pun langsung mendatanginya dan mengatakan, "Kaulah yang membuat kami para petinggi diturunkan dari jabatannya." Liu Xiang yang bersiap untuk menyerang dengan kekuatan esnya, ia pun dilarang oleh Cuyun untuk melakukannya. Salah satu dari mereka memegang bahu Cuyun dan mengatakan, Cuyun hanyalah seorang pemula di ranah Yingyang, orang yang mengandalkan perempuan untuk naik ke puncak. Masih memenuhi syarat untuk berbicara dengannya tentang kemanusiaan. Kemudian Cuyun langsung menampar prajurit itu sampai ia terlempar jauh. Cuyun menegaskan mempercepat pertumbuhan tidak akan menghasilkan seorang pejuang, melainkan hanya monster yang hanya tahu membantai. Salah satu dari mereka pun mengumpat kepada Cuyun bahwa Cuyun hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Ia lebih baik mati daripada dipermalukan untuk menjadi bawahan Cuyun. Kemudian Cuyun dan Liu Xiang pun langsung berbalik pergi. Saat itu Liu Xiang mengatakan, "Apa kita akan melupakannya saja?" Cuyun menjawab, "Di dunia ini ada begitu banyak orang, mengapa harus bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan arogansi dan prasangka di dalam hati mereka?" Saat itu Cuyun mendapat surat dari Supreme Kaisar yang menyampaikan sebagai kompensasi ia telah berkomunikasi dengan Departemen Militer memberi Cuyun wewenang untuk membentuk pasukan pribadi yang terdiri dari puluhan ribu orang. Cuyun tahu jika bisa membentuk pasukan sendiri mungkin pada awalnya agak lemah, tapi jika benar-benar dilatih dengan baik, itu akan menjadi pasukan elit yang tidak tertandingi. Cuyun pun berterima kasih kepada Supreme Kaisar S. Liu Xiang menanyakan di mana Cuyun berencana merekrut pasukan. Cuyun mengatakan dikarenakan itu untuk menjaga Pulau Tianyun. Kemudian pilih saja dari penduduk Pulau Tianyun, dikarenakan ini adalah rumah mereka. Lalu diperlihatkanlah Cuyun sudah sampai di lokasi terpencil di Pulau Tianggong. Cuyun berkata, di lokasi terpencil, tidak peduli seberapa besar kebisingannya, juga tidak masalah. Cuyun melihat simbol tulisan yang sangat besar di sana, lalu menyerang tulisan itu dengan kekuatannya. Dan tiba-tiba saja tulisan itu bergelombang. Dan menjadi seperti semula kembali. Setelah hal tersebut, Cuyun naik ke puncaknya dan mengatakan, Pulau Tianggong akan menjadi titik awal karirnya di alam semesta. Terlihat ada 2 penduduk asli dari Pulau Tianyun. Salah satu dari mereka kesal. Siapa yang berani menyentuh prasasti Pulau Tianyun mereka? Temannya pun berkata ke sini karena ada pemberitahuan baru dari Departemen Militer. Di poster pemberitahuan dijelaskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Pulau Tianyun akan berganti nama menjadi Pulau Tianggong. Para pengrajin bengkel di pulau akan diambil alih. Sementara Cuyun yang sedang berjalan bergumam bahwa pulau yang sangat besar, begitu banyak orang. Jika datang tanpa tahu apa-apa, takutnya akan menjadi berantakan. Kemudian Cuyun menyapa salah satu warga yang sudah sepuh. Kata Cuyun, kalian semua sudah sangat tua, mengapa masih bekerja? Apakah Departemen Militer menekan mereka? Kakak itu bilang itu tidak benar, karena mereka hanya merasa tidak berguna, yaitu ketika mereka menganggur. Nenek di sana juga membenarkan hal itu, karena pekerjaan ini adalah hobi yang sempurna untuk mereka yang sudah usia lanjut. Cuyun bergumam dibutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan sebuah pohon,
namun dibutuhkan 100 tahun untuk melatih seorang manusia. Tidak heran di dunia Qiankun, Pulau Tianyun, bengkel Tianyun, pengrajin adalah yang paling penting di dunia Qiankun. Lantas ada seorang bocil perempuan yang membawa barang-barang untuk para sepuh dan membawakan minuman untuk kakek. Cuyun pun melihat bahwa kakek-kakek itu memakai kayu. Cuyun menanyakan bagaimana kakek diamputasi. Kata kakek, ini adalah luka akibat benda tajam di tempat kerja. Jadi cucunya yang harus merawatnya. Cuyun bertanya kembali, berapa banyak orang lain seperti mereka ini yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kata kakek, jumlahnya banyak sekali. Setidaknya jumlahnya lebih dari ratusan ribu orang. Seingat Cuyun, Departemen Militer mengirim seorang petugas medis, tapi kakek bilang, Departemen Militer hanya sekelompok penjahat yang tidak bisa menyembuhkan apapun. Cuyun menyampaikan, tenang saja, akan ada dokter spesialis yang datang, yaitu untuk merawat para sepuh. Setelah Cuyun pergi, cucunya menanyakan, setelah berbicara begitu lama, siapakah Cuyun itu? Kakeknya bilang cucunya tidak bisa masuk atau keluar dari pulau karena orang asing ini tidak terlihat seperti tentara, itu pasti panglima tertinggi. Ditambah lagi Cuyun masih sangat muda dan tidak terlalu bagus. Apa yang bisa Cuyun lakukan? Kakek berpikir Cuyun hanyalah anak orang kaya lainnya yang datang ke sini untuk mencari masalah. Setelah itu, ketika bocil perempuan sedang berlari, ia pun terhenti karena seorang warga sedang membawa batu. Ia menanyakan mereka sedang membangun apa. Ternyata mereka sedang membangun sebuah pusat medis sesuai dengan perintah atasan. Kembali kepada Cuyun yang sedang bersama Nona Ling, Nona bilang ini seperti sebuah karya seni, yaitu bangunan pusat medis tersebut. Dia pun menanyakan kepada Cuyun, apakah ini benar-benar pusat medis. Cuyun bilang, di Pulau Tianggong sudah pasti berkualitas tinggi. Ini adalah karya seni ribuan pengrajin yang bekerja siang malam untuk membangunnya, yaitu hanya dalam 1 hari. Ditambah lagi karena kerja keras selama bertahun-tahun, mungkin ada lebih dari 100.000 orang lumpuh, bahkan 300.000 penyandang disabilitas fisik. Cuyun menyuruh Nona Ling bersiap untuk pergi keluar, yaitu untuk pergi ke rumah pasien. Kemudian Nona Ling menyapa salah satu warga. Ia pun memperkenalkan dirinya, dokter baru di Pulau Tianggong, dan ia meminta izin untuk melihat jari-jari warga itu. Terlihat tangan pria itu terpotong di tempat kerja. Ditambah lagi, para dokter di sini mengatakan tidak ada obatnya. Namun tiba-tiba saja Nona Ling langsung memulihkan jari pria itu seperti semula. Pria tersebut sangat senang bisa pulih kembali, ini merupakan sebuah keajaiban. Dia pun sangat berterima kasih kepada dokter Yeling. Nona Ling mengatakan jika pria itu sakit di kemudian hari, maka bisa datang menemuinya untuk berobat. Pria itu menjelaskan bahwa di pulau ini masih memiliki banyak orang sakit. Ia khawatir tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Tapi kata Cuyun, tenang saja karena ia telah memanggil ratusan dokter dan para warga bisa datang ke pusat medis kapan saja. Setelah hal itu, ada salah satu warga yang melihat pemberitahuan. Ia mengatakan ini adalah pulau yang besar, bahkan berisi jutaan orang. Ia menanyakan kepada temannya, bukankah dia bilang bahwa persediaan anggur dan daging tanpa batas? Temannya pun bilang untuk memenuhi kebutuhan daging dan minuman bagi jutaan orang di seluruh pulau, paling tidak mereka membutuhkan 1.000 kapal dagang raksasa, ditambah kru yang terdiri dari 100.000 orang. Secara konstan membeli dan mengirim untuk menjaga pasokan mereka. Selain itu, krisis di laut terjadi di mana-mana. Diperlukan waktu 1 bulan untuk melakukan pertukaran. Temannya pun berkata baru setengah bulan dibuka, mereka sudah menyajikan daging dan minuman. Pasti ada kebohongan dari para petinggi agar mereka mau bekerja.
Namun ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, di sana sudah ada Chuyun. Ada juga daging dan minuman. Terlihat ada kakek yang mengatakan, Chuyun yang dapat mengguncang Pulau Tianggong dan bahkan dunia Qiankun. Setelah itu Chuyun memberitahukan kepada para warga, hampir sebulan sejak ia mengambil alih Pulau Tianggong, dalam waktu 1 bulan ini, ia telah merenovasi semua gedung dan juga membawa banyak anggur dan daging. Ditambah lagi mendirikan pusat medis untuk merawat semua orang di pulau ini. Semua tentang masyarakat terkait dengan sandang seperti pangan, papan, transportasi, pendidikan, dan perawatan medis. Ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Ada kakek bilang Chuyun telah melakukan semua ini dengan sempurna. Hanya saja ia tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk Chuyun. Chuyun berkata, jangan panggil ia tuan. Sebenarnya Pulau Tianggong ini sudah menjadi wilayah pribadinya, jadi panggil saja ia penguasa pulau. Kakek itu bilang, meskipun Pulau Tianggong ini sudah menjadi milik Chuyun, tapi pengrajin Tianyun mereka tidak pernah menjadi budak siapapun. Chuyun menyampaikan, tidak ada yang bilang kalian adalah budak. Tapi mereka harusnya mengerti, semua ini tidak mungkin memberikannya kepada mereka secara cuma-cuma. Chuyun mengatakan, semuanya sama seperti sebelumnya. Sederhananya yang perlu mereka lakukan hanyalah bekerja keras untuk mendapatkan semua itu. Kakek itu mengatakan apa sebenarnya yang Chuyun inginkan dengan mengatakan sama seperti sebelumnya. Kata Chuyun, mungkin kalian tidak dapat memahaminya, tapi memang begitulah adanya. Chuyun akan jujur kepada mereka. Ia harap kalian juga jujur kepada Chuyun. Salah satu kakek berkata, pertukaran bahan kebutuhan hidup melalui tenaga kerja. Harapannya Chuyun akan tulus dan jujur, yaitu kepada mereka. Dan begitulah cara mereka. Ia harap Chuyun tidak membohongi mereka. Kata Chuyun seperti kata pepatah, jalan yang panjang untuk dilalui adalah jalan yang panjang untuk melihat hati seseorang. Cepat atau lambat mereka akan mengetahui pria seperti apa Chuyun sebenarnya. Tapi sebelum itu, ia harap semua orang bisa untuk bekerja sama. Teruslah mempromosikan dan membesarkan seni kerajinan Pulau Tianggong ini. Chuyun meneruskan kata-katanya kembali. Hari ini para iblis merajalela di perbatasan wilayah seluruh manusia, mungkin berada dalam bahaya. Kita sebagai manusia di Pulau Tianggong seharusnya memberikan kontribusi untuk seluruh umat manusia. Kita bisa ada di sini, tapi kita seperti tikus bersembunyi di tempat terpencil ini, yaitu untuk hidup. Para warga pun menegaskan bahwa mereka juga ingin membantu, namun saat mereka berperang, kami hanyalah umpan meriam, lalu apa gunanya? Ditambah lagi kami sudah membuat senjata tanpa henti. Chuyun menyampaikan, apakah kalian merasa sudah melakukan semua yang kalian bisa? Salah satu kakek mengatakan, semua laki-laki, perempuan, tua dan muda di pulau ini telah terus-menerus bekerja selama bertahun-tahun, mendukung lini depan dengan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana Chuyun bisa mengatakan kami untuk hidup? Chuyun bilang kalian telah bekerja keras. Tetapi apakah kalian sudah menghasilkan senjata terbaik sepanjang masa? Kakek itu bilang, meskipun bukan yang terbaik, tapi kami memberikan yang terbaik. Selain itu, busur serta anak panah kini menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Tidak ada ruang untuk peningkatan. Selain itu, peningkatan tidak terjadi dalam semalam. Divisi militer memiliki jadwal yang ketat, dan mereka tidak punya waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Mendengar itu, Chuyun menjawab, apakah kalian yakin? Lantas Chuyun mengeluarkan anak panah yang sudah ia modifikasi, yaitu badai panah baja tajam. Kemudian Chuyun pun bersiap untuk melancarkan panahnya tersebut. Hal itu pun membuat dua warga terkejut, karena anak panah yang dibuat oleh Chuyun adalah ilmu raun dan formasi. Setelah Chuyun melepaskan kekuatan dari anak panahnya, salah satu warga tahu panah ini bahkan lebih baik dari panah pencarian mereka.
bahkan 2 kali lebih cepat juga 3 kali lebih tajam. Ia pun tidak menyangka Chuyun sudah menguasai jalan round. Kata Chuyun, jika kalian ingin belajar, ia bisa mengajarinya. Tapi sekarang Chuyun harus memilih pengrajin terbaik. Bantu ia terus membuat badai panah baja tajam. Pertama-tama orang itu tidak boleh lebih dari 50 tahun. Kalau tidak, pikiran akan terlalu terpaku dan sulit untuk menerima hal-hal baru. Yang kedua, orang itu harus memiliki pengetahuan yang luas, bisa membaca dengan baik, dan memiliki ingatan yang baik, memiliki kemampuan untuk tidak pernah melupakannya. Chuyun juga memperlihatkan bukunya di sana yang di halaman ke-8. Isi baris ketiga, yaitu ilmu pedang petir. Salah satu warga tahu itu terlalu banyak fokus, terlalu banyak kecepatan, sehingga mengorbankan pertahanan. Selain itu, dibutuhkan keterampilan lukisan, teknik dan ukiran yang luar biasa untuk mencapai level seorang master. Kalau tidak dapat bekerja sama dengan pekerjaan Chuyun. Yang terakhir juga yang paling penting, intinya adalah memiliki ketekunan yang baik, sehingga bahkan pekerjaan yang membosankan bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Di malam harinya terlihat para pengrajin menembakkan panah yang dibuat oleh Chuyun. Salah satu warga berkata, badai panah baja tajam terbuat dari kayu panah, dan sekarang dengan adanya bambu panah, tentu saja perlu dilakukan perbaikan. Ia pun berdiskusi dengan temannya, sebaiknya langsung merubah panahnya saja. Mata panah dilengkapi dengan ujungnya sendiri saat dipotong. Sedangkan untuk bulu panah bisa menggunakan daun bambu panah, yaitu sebagai gantinya. Dan bahkan lebih baik daripada bulu angsa. Dan itu merupakan ide yang bagus. Tetapi tanpa ujung depan logam, pusat gravitasi anak panah mudah bergeser dan penerbangannya menjadi tidak stabil. Temannya bertanya apakah membutuhkan lebih banyak berat. Mengapa mereka tidak mencoba menambahkan bola besi? Saat itu Chuyun mengatakan, apa pentingnya menambahkan bola besi jika mereka menambahkannya? Mengapa tidak menambahkan timbal meski akan agak berat? Teksturnya akan lembut, memudahkannya untuk menyesuaikan pusat gravitasi anak panah. Selain itu, ketika anak panah masuk tubuh, akan meledak. Pelet timbal juga bisa masuk ke dalam tubuh musuh dan menyebabkan kekacauan. Akan menjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian Chuyun mencoba anak panah yang sudah diperbaiki. Ia pun mengatakan ini bagus. Anak panah ini terbuat dari bambu. Ini jauh lebih kuat daripada anak panah yang terbuat dari tulang panah. Chuyun menyuruh semuanya, mulailah membuat panah badai baja tajam. Ditambah lagi jika musuhnya adalah iblis yang memangsa manusia dan bertekad untuk memusnahkan manusia, maka Chuyun tidak keberatan menggunakan senjata atau cara apapun. Setelah hal itu, terlihat orang-orang di pulau beraktivitas seperti biasa. Terlihat pengrajin yang membuat anak panah Chuyun juga sedang membuatnya. Sementara Chuyun menaiki piton besannya untuk kembali ke rumah, di sana sudah ada Nona Bai. Nona Bai mengatakan bahwa ada banyak tekanan di garis depan. Departemen militer terlalu memaksakan diri. Kalau tidak, ia tidak akan terburu-buru untuk mencari Chuyun. Chuyun menyampaikan ini adalah batch pertama badai panah baja tajam. Nona Bai bawalah anak panah ini ke garis depan. Setelah selesai serah terima, maka Nona Bai bisa pergi ke departemen militer. Kumpulkan dana dengan harga masing-masing 8 baturah. Nona Bai menanyakan ada berapa banyak. Chuyun menjawab 100 juta. Mendengar itu, Nona Bai mengerti dan ia pun akan segera pergi. Ditambah lagi, Chuyun juga akan segera pergi. Harus berada di garis depan medan perang. Amati kekuatan badai panah baja tajam dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasinya. Setelah hal itu, gerobak pun membawa banyak anak panah yang dibuat oleh Chuyun. Sementara Chuyun menyuruh Bufan amati semua pergerakan pasukan iblis.
Kemudian Bu Fan melapor kepada Chuyun bahwa iblis sangat ambisius. Dalam pertempuran ini, jika memungkinkan, ia menyarankan Chuyun untuk segera pergi. Chuyun menyuruh untuk menjelaskan lebih rinci. 怎么说？心很大，如果可能的话。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirits of Fright di season 4 kali ini. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.